Balik lagi ke channel Dektum dan sekarang kita akan ngebahas salah satu pertanyaan yang menarik menurutku dari subscriber, yaitu gimana sih cara kita sebagai ilustrator bisa tembus ke penerbit. Sebagai ilustrator buku anak, pasti dong kita punya impian untuk masuk ke penerbit, lalu buku kita bisa masuk ke rak pajangan yang ada di toko-toko buku. Tapi mungkin gak semua orang tahu gimana caranya untuk bisa tembus ke penerbit. Nah, di sini aku mau ngejelasin aja 3 cara yang aku tahu. Mungkin di luar sana juga ada dari kalian yang tahu cara lain, bisa tulis di kolom komentar ya. Yang pertama itu adalah penulis menghubungi langsung. Biasanya penulis cerita buku anak itu mereka akan mencari ilustratornya secara langsung yang sesuai dengan keinginan mereka. Nah, di mana sih mereka mencarinya? Biasanya mereka itu nyarinya di sosial media. Entah misalkan Facebook atau enggak Instagram atau enggak ya media sosial lainnya. Makanya di videoku sebelumnya yang tentang bagaimana menjadi freelancer, itu hal pertama yang dilakuin adalah promosi karya. Karena menurutku ini adalah cara yang paling mudah gimana kita bisa tembus ke penerbit. Kita nggak perlu capek-capek ngehubungin penerbit, kita nggak perlu sibuk sana-sini, kita cuma perlu ngupload karya kita ke sosial media. Kalau misalnya karya kita memang menarik dan bagus, ya kita akan dihubungi langsung gitu sama penulisnya. Ya jadi kita harus upload karya yang banyak gitu supaya kita bisa dinotis dan juga bisa masuk ke explore orang lain gitu, apalagi ke penulisnya. Jadi uploadlah karya yang banyak dan tag akun-akun Instagram yang berhubungan dengan ilustrasi buku anak, ya, karena itu akan sangat membantu banget dan cara yang paling mudah untuk kita bisa tembus ke penerbit. Jadi itu adalah yang pertama, penulisnya akan menghubungi kita secara langsung. Dan yang kedua adalah kita bisa lihat lowongan freelance ilustrator dari penerbit. Biasanya itu penerbit suka ngasih info lowongan gitu di akun sosial medianya mereka. Makanya kalian juga selain followin ilustrator buku anak, kalian juga harus followin penerbitnya. Karena siapa tahu di sana lagi buka lowongan gitu. Dan kalau kita nge-followin mereka, dapat informasinya itu bakal gampang banget. Beberapa penerbit buku anak yang aku tahu itu adalah BIP Gramedia, Nora, Little Quokka. Dan kalau kalian tahu penerbit-penerbit lainnya bisa tulis di kolom komentar. Tapi kita harus pastiin juga waktu kita ngelamar gitu dan ngelihat lowongan freelance itu, kita harus punya portofolio. Kita harus siapin portofolio supaya kita nggak perlu repot-repot lagi nyiapin segala sesuatunya gitu. Jadi siapin portofolio dan juga CV. Nah, itu yang kedua, kita bisa lihat lowongan ilustrator dari penerbit. Nah, yang ketiga adalah terbitin bukunya sendiri lewat penerbit gitu. Gimana caranya? Ya kita berarti di situ harus nulis naskahnya sendiri. Kalau misalnya kalian udah nulis bukunya, ya kalian mau masukin ke penerbit gimana caranya, itu gampang banget sekarang. Kalian tinggal kontak aja ke penerbitnya, cari penerbit yang kalian pengen untuk terbitkan. Kalian bisa lihat kontak infonya itu dari Google atau enggak dari sosial media. Sekarang itu udah gampang banget, nggak perlu repot-repot, kirim naskah juga bisa secara online. Jadi ya gampang banget, tinggal kitanya mau apa enggak gitu ngelakuinnya. Nah, biasanya sih prosesnya adalah kita ngajuin naskah, udah gitu dari naskahnya itu kalau misalnya disetujui sama penerbit, itu mereka akan mencari ilustrator. Cuma kalau misalnya kita sebagai ilustrator juga kan, ya udah kita tinggal pakai diri kita sendiri buat nggambar buku kita. Cuma pastinya ya ada resiko untuk ditolak sih. Nah, kalau misalnya kalian mau nulis buku sendiri gitu, terus mau nerbitin bukunya lewat penerbit, kalian bisa baca bukunya ini, Belajar Menulis Cerita Anak dari Arlen A. Di sini dijelasin prosesnya gimana cara dapetin ide, cara nulis yang baik, terus ya gimana masukin ke penerbit gitu, dan juga mencari ilustrator. Ini buku yang lumayan bagus sih kalau misalnya kalian mau menulis buku sendiri. Nah, jadi itu adalah 3 cara yang aku tahu gimana tembus ke penerbit. Yang pertama itu adalah penulis yang hubungin langsung. Yang kedua itu ada lihat lowongan dari penerbitnya. Dan yang ketiga itu kita nulis bukunya. Nah, sebenarnya ada cara lain untuk menerbitin buku selain dari penerbit, yaitu ya kita bikin sendiri. Kita sebut aja ini secara indie ya. Terus apa aja sih yang harus dilakuin kalau misalnya kita mau nerbitin buku secara indie atau sendiri? Yang pertama ya kita harus punya ISBN. ISBN itu International Standard Book Number. Jadi ya itu yang akan mengidentifikasiin buku kita. Dan caranya juga gampang sih, kalau kemarin aku lihat di Google gitu, untuk kita punya ISBN itu nggak susah. Bisa secara online juga. Nah, kalau misalnya kita udah punya ISBN gitu,
Kita tinggal cari percetakan buat bikin bukunya pastinya. Biasanya kalau misalnya kita bikin buku semakin banyak itu akan semakin murah harga produksinya. Tapi kalau misalnya kita mau nerbitin buku sendiri sih ada beberapa pertimbangan yang harus kita pikirin. Yang pertama itu adalah biaya produksi. Karena kita bikin sendiri ya pasti biaya produksinya lumayan gede dan resiko akan kita tanggung kalau misalnya bukunya nggak laku gitu kan. Jadi kita mungkin punya stok bukunya yang banyak gitu di rumah. Ya itu resikonya sih, dan kita juga harus bisa promosi. Karena kalau misalnya nggak dipromosiin nanti siapa yang tahu karya kita gitu kan. Ya makanya biasanya kalau misalnya kayak gitu kita harus punya fanbase yang besar dulu. Kita harus punya orang-orang yang pengen beli karya kita, baru sih menurutku kita bisa nerbitin secara indie. Ya tapi ada aja sih ilustrator yang bikin secara indie gitu tapi produksinya dikit. Cuma ya pasti harganya akan sangat mahal gitu bukunya. Karena biasanya kan semakin dikit bukunya itu akan semakin mahal harganya, dan kalau misalnya kita produksinya semakin banyak akan semakin murah. Nah jadi itu adalah pembahasan hari ini. Kita bisa nerbitin buku dengan dua cara sebenarnya, ke penerbit dan juga secara indie. Dan ke penerbit itu bisa 3 cara yang dilaluin juga ya. Oke, itu aja, semoga menjawab pertanyaan dari kalian. Dan kalau misalnya masih ada pertanyaan seputar ilustrasi buku anak, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih buat yang udah nonton, sampai jumpa di video berikutnya.